يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا واعتبروا راحمكم الله، أنصتوا واسمعوا واعتبروا راحمكم الله، أنصتوا واسمعوا واعتبروا راحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معلم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita semua sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat sebagaimana kewajiban kita sebagai orang Islam. Sudah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah karena kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah berada di tempat ini.
Karena apa? Karena banyak orang-orang yang ingin melangkahkan kakinya ke dalam masjid, akan tapi Allah tidak menggerakkan hatinya. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena apa? Karena dengan takwa kita akan meraih ketenangan hidup di dunia ini, dan dengan takwa kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Ghazali adalah seorang ulama yang memiliki karyanya yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan gambaran aktivitas manusia hidup di dunia ini, yaitu dalam kitabnya diibaratkan kita ini diibaratkan menyelam di sebuah lautan. Seorang penyelam di sebuah lautan diberikan waktu tertentu untuk mencapai sebuah misi tertentu. Yang cukup adil waktu yang diberikan, misalnya kita sebut 24 jam untuk mencapai atau mencari misi tertentu. Tapi banyak orang penyelam atau penyelam yang gagal dalam hal itu. Gagal dalam hal itu bukan berarti tidak cukup waktu yang diberikan, akan tetapi lupa dengan misi yang diberikan. Karena apa? Karena seorang penyelam ketika diberikan misi tertentu, ketika di dasar lautan melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah, sehingga dia lupa dengan misi-misinya, maka dari itu tidak cukup baginya waktu yang sudah diberikan. Padahal secara hitung-hitungan sudah cukup apabila dia hanya mencari misi tertentu. Maka dari itu kita hidup di dunia ini sudah sepantasnya mengerti waktu, atau kita di dunia ini adalah memiliki batas usia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwasanya waktu yang kita lalui akan terus berlalu dan tidak akan bisa kembali lagi. Pada kesempatan yang sama, sebenarnya posisi usia kita semakin berkurang. Itulah sebabnya penting bagi kita semua untuk selalu memanfaatkan waktu kita lalui sebaik-baiknya. Karena apa? Karena memang benar waktu itu diibaratkan pedang. Apabila kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu, maka kita akan mati atau tidak bisa mengambil manfaat dari waktu tersebut. Ada sebuah makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekalipun menjadi pengingat penting bagi kita, yaitu la tarji'al ayyam allati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang kita lalui. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk menggunakan waktu-waktu yang telah kita lalui dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa dibeli. Walaupun dengan berapapun kita memberi waktu tidak akan pernah kembali lagi. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Waktu yang kita jalani akan terus berkelanjutan. Umur kita terus berkurang dan kematian pasti akan datang. Waktu yang kita lewatkan secara sia-sia tidak akan terlunasi semuanya. Mungkin Jumat ini kita bisa bertemu, tapi Jumat yang akan datang lagi kita tidak bisa diprediksi apakah kita bertemu atau tidak. Maka dari itu banyak yang mengatakan bahwasanya waktu itu diibaratkan pedang karena bisa melukai pemiliknya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah kembali lagi, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan hal-hal yang membawa manfaat bagi kita semua. Hidup di dunia ini
sejatinya hanya menunggu waktu. Sementara kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita akan terus berkurang terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, di usia yang diberikan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan selalu berusaha beramal kebaikan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kita sekarang hidup, tapi satu jam ke depan kita tidak ada yang tahu. Karena usia itu bisa datang kapan saja. Tuakah, mudakah, kecilkah, besarkah, apabila kita sudah dijemput ajal, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Tidak bisa kita berbuat apa-apa, karena hal itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah ditanya oleh para sahabat tentang manusia yang paling bagus dan manusia yang paling jelek. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia yang paling bagus adalah orang yang baik amalnya. Kemudian manusia yang paling jelek adalah orang-orang yang buruk amalnya. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa Tirmidzi sallallahu alaihi wasallam annahu suila. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi para sahabat dan sahabat tersebut bertanya, annahu sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas khair ya Rasulullah? Manusia, siapakah manusia yang paling bagus? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu man tala umruhu hasan amaluhu, yaitu orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah kemudian dia berbuat baik. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapakah manusia yang paling jelek ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah kemudian orang tersebut buruk amalnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari hadis ke atas bisa dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga sebagai penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur yang panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk kebaikan, maka beruntunglah baginya. Dan kemudian juga sebaliknya bagi orang yang diberikan umur panjang oleh Allah dan dia melakukan keburukan, maka celakalah baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyinggung masalah waktu dalam Al-Qur'an, yaitu wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian. Ininya adalah taukid yang dikhususkan untuk menguatkan. Apabila orang tersebut tidak percaya, maka didatangkan dengan inna, yaitu yang fungsinya untuk mentaukidkan, yang meyakinkan. Kemudian ditambah juga al-insan, didatangkan al-jinsiyah, semua mencakup manusia itu dalam kerugian. Kemudian Allah melanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan orang yang menasihati dalam kebaikan serta kesabaran. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu di usia yang diberikan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanfaatkan sisa hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada yang tahu kematian itu kapan akan datang. Kita dibatasi umur 63 sampai ke atas. Apabila lebih dari 63, maka itu bonus bagi kita semua. Coba kita berpikir, sekarang kita umur berapa tahun? Mungkin 40 tahun atau 50 tahun. Tinggal mengkalkulasi berapa tahun kita hidup di dunia ini. Maka dari itu marilah kita sama-sama berpikir, marilah kita manfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, karena ini merupakan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat sebagaimana kita sebagai umat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.
الحمد لله الذي أوضح الطريق الطالبين وسهل السعادة للمتقين وبصر بصائر المصدقين وبسائر الحكم والأحكام في الدين واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بعد فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض على أرباب الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.